wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ardh, alhamdulillahi ma bainahuma, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'd. Para shodiqin, para jamaah, sahabat, kolega dan juga para teman-teman saya, izinkan saya membacakan kitab seraya mohon ridho dari guru-guru kita semua untuk kita belajar bersama mengkaji tentang kitab Minhajul Abidin dari Imam Ghazali. Untuk itu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, diberi kesempatan dan diberi kemudahan, keringanan hati kita untuk bisa mengaji bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi wa ashabihi. Ibu dan bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, kita pada satu tahap pertama, sebuah tanjakan Aqobah yang menunjukkan bahwa ibadah itu tidak mudah, ke akhirat itu tidak mudah, masuk surga itu bukan hanya di angan-angan, padahal gangguan menuju ke sana itu sangat banyak. Jadi cara nulis Imam Ghazali itu seperti orang-orang lemhanas ya, ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Itu padahal ditulis sudah berapa abad yang lalu, tapi bisa relevan dengan situasi sekarang. Nah, yang pertama hambatan kita tahu, kita sudah sampaikan. Yang pertama itu adalah aqobatul ilmi wal ma'rifah. Jadi tanjakan seseorang mau menuju akhirat, seseorang menuju Allah, itu harus punya ilmu dan ma'rifat. Ma'rifat adalah sebuah pengetahuan tentang taksonomi seseorang beribadah, taksonomi perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai meninggal, sampai dibangkitkan kembali dan menuju akhirat. Itu taksonomi. Sehingga tahu tujuan betul seseorang itu untuk apa, akhirat atau hanya dunia. Dunia untuk dunia atau dunia untuk akhirat. Ini penting untuk diketahui. Karena itu Imam Ghazali mengatakan tanjakan pertama yang harus dilalui seseorang agar beribadah dengan benar sampai pada Allah, sampai tidak ada halangan sampai di tujuan maqasidnya, maka dengan demikian harus punya ilmu dan ma'rifah. Ma'rifatullah itu adalah the essential, the core of ibadah itu ma'rifatullah. Orang kalau tidak ma'rifat, maka dengan demikian yang dia lakukan adalah hanya profan kulit saja, formalitas belaka. Contohnya kalau tidak dalam belajar ma'rifat, ia sholat tetapi tidak pernah sampai dzauq, tidak merasakan bahwa dirinya sholat, tidak merasakan dirinya berhadapan dengan Allah, mujalasah, muhaddasah bersama Allah. Hanya fisiknya lapor bahwa kita sedang menghadap Engkau ya Allah, tapi hatinya dan pikirannya kemana-mana. Itu berarti belum ma'rifatullah. Nah, setelah mengetahui itu, biasanya orang tahu, terhenyak. Jadi hidup saya itu apa, kemana, di mana. Nah, kemudian di akhir dari perenungan setelah ilmu wal ma'rifah itu,
Kemudian fa asluhu khilmati wa bisatil qurbah. Kalau sudah tahu terhadap perenungan dirinya, banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak ghaflah kepada Allah, kemudian dia menyandarkan diri pada Allah dan menyandarkan diri, pembersihan diri pada Allah, itu dinamakan dengan taubat. Karena itu aqobah yang kedua menurut Imam Ghazali adalah aqobatut taubah, tanjakan taubat. Nah, untuk apa? Fa asluha lil khidmati wa bisatil qurbah. Maka dengan demikian, dengan taubat, dia akan mampu memperbaiki diri untuk mengabdi dan membentangkan kita itu dalam rangka qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau seseorang tidak taubat, berarti di dalam diri kita itu masih noktah hitam. Sentuhan-sentuhan rohani itu tidak masuk, diajak juga nggak mau, ya, diperdengarkan, dipenetrasi, dirayu untuk beribadah itu sulitnya bukan main. Ya, sholat malam sulit, pakai alarm, duit, dimatiin tidur lagi, terpaksa bangun karena harus membuang air kecil, hanya ke kamar kecil, balik lagi, tidur lagi, nyenyak lagi. Nah, itu berarti apa? Maaf dengan suara hormat, diri kita belum bersih, sehingga sulit, berat sekali. Kaki kita itu seperti dikasih beban 1 kuintal, ya, 100 kilo, melangkah untuk mengambil air wudhu itu beratnya bukan main. Itu berarti di dalam kita itu belum bersih dan kita belum mendapatkan apa? Khidmah, mengkhidmahkan kepada Allah itu belum bisa, apalagi berqurbah, mendekatkan diri kita pada Allah. Nah, karena itu tanjakan kedua adalah wahayuhal murid aqobatut taubah, disebut dengan tanjakan taubat. Fa yahtaju la mahalatu illa qatiha liyasila illa ma huwal maqsud minha. Seseorang yang menuju Allah, maksudnya seperti itu, wal maksudun, itu adalah maksudnya adalah beribadah kepada Allah. La mahalatu, dia tidak boleh tidak, ya, dia harus menempuhnya, ya, dengan jalan tobat. Kalau tidak pernah tobat, tidak pernah banyak istighfar, Rasulullah sekali yang sudah masuk minimal 70 kali beristighfar. Kita itu belum tentu. Nah, ini menunjukkan tidak boleh tidak, artinya la mahalatu illa qatiha, untuk menempuhnya agar sampai kepada kondisi yang menjadi tujuan itu. Wal maksud artinya ibadah, bahwa aqobatut taubah, dan ini harus bertaubat. Itu orang yang suluk pertama kali yang dilakukan adalah mandi taubat. Tengah malam sholat taubat, riyadhah, muraqabah, baru dibaiat besoknya, karena dia sebelum itu tidurnya tidur menyerahkan diri pada Allah. Istilahnya tidur ala jenazah, itu artinya kita menyerahkan diri Allah, baru besoknya melalui proses ridha dan proses maqamat yang harus dilalui. Jadi fa ya'khudha dzalika fi iqamatit taubah bi huquqiha wa syara'itiha ila ayya ta'aha. Kalau orang sudah tahu bisa bertaubat, maka dengan demikian dia bisa memulai bi iqamah, yaitu melakukan tobat tadi, bihuquqiha, dengan segala hak-haknya dan syarat-syaratnya, sampai ia dapat menuntaskan. Ibu dan bapak sekalian, khususnya ibu-ibu, mohon maaf, ini pekerjaan yang mestinya tidak harus dikerjakan ibu-ibu. Bapak-bapak itu nakal, pakaian kotor yang suruh nyuci ibunya. Padahal kadang-kala ya kita bisa nyuci sendiri, tapi ini kadang-kala orang laki itu menangnya sendiri. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, ya masak, ya nyuci pakaian, ya
Coba pakaian yang kotor itu kalau nggak dicuci, ya, yang hitam kelam, dan cara menyucinya hanya dengan ecek-ecek, nggak mungkin bersih. Hati kita yang berkaratan bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan, tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbu, ya sulit. Nah, karena itu ini caranya, tobat, 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 sholat tobat. Maka orang yang suluk setiap malam, bahkan insya Allah yang sudah ikut suluk, insya Allah setiap malam sholat tobat. Karena ini dasar, karena tobat itu apa ibu sekalian? Tobat itu adalah taufiqut ta'ah. Dengan tobat itu berarti ada pertolongan Allah untuk taat. Kalau enggak, kita masih sombong. Oh, kamu salah kok menghadap ke saya, kata Allah. Tapi kalau Anda bertobat, taufiqut ta'ah, kamu akan diberi pertolongan dan memudahkan untuk menghadap Allah. Dan yang kedua adalah wa qablut ta'ah, dan dikabulkannya taat kita. Jadi dengan demikian mudah mempunyai mudah kabel yang mempertemukan hati kita itu dengan Allah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah tobat, tatkala hasil pertobatan itu sebenarnya telah usai penuntasan dalam tanjakan ini, maka hasilnya apa? Maaf ya, maka hasilnya adalah min hadil aqobah hanna ila aqobah liyakhudha fiha. Kalau orang sudah bertobat, dia akan mempunyai kerinduan. Wa faragha min hadil aqobah, dia adalah mempunyai hadil aqobah hanna ila ibadah, rindu. Ya Allah, saya kalau nggak sholat malam kok nggak enak ya. Itu berarti itu sudah ada kerinduan, dzauq kita kepada Allah, udah mahabbah kita pada Allah. Kok nggak baca Quran, nggak banyak sholat sunat, biasa-biasa aja, itu belum. Nggak ada dzauq, tidak ada rasa di dalam beribadah, dan itu masih melakukan berat sekali melakukan ibadah. Kita introspeksi sendiri ya, berat enggak sih sholat malam? Berat enggak sih baca Quran? Jangan-jangan kita belum tentu sebulan sekali satu halaman. Padahal itu bagian dari contoh kita itu sudah merindukan terhadap ibadah. Kalau sudah begitu Bapak Ibu sekalian, ya liyakhudha fiha, dan setelah itu kita akan mendapatkan kenikmatan beribadah. Nikmat, tenang, hati itu tentram dengan ibadah, dengan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nikmat sekali. Hidup tidak gongso. Oleh rezeki alhamdulillah, belum dapat alhamdulillah, ikhtiar terus, dinikmati, bukan protes pada Allah. Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah ada dzauq tadi, setelah ada rasa beribadah, ada nikmat beribadah, lalu ia merenung, ya kalau sudah itu kan sudah baik, dasarnya sudah benar. Jadi aqobatul ilmu ma'rifah, kita menuju pada aqobatul taubah. Lalu ini tidak selesai. Menurut Imam Ghazali ada lagi godaan lagi. Ya, dia berenung, kemudian ternyata orang berbidah itu ada gangguan-gangguan yang mengelilinginya. Masing-masing dari gangguan itu menghambatnya dari segala yang ditujunya. Jadi kabel yang sudah bagus tadi tidak dibersihkan kan karatan, sehingga hambatan transmisi kita dengan Allah itu terganggu lagi. Nah, apa Bapak Ibu sekalian yang bisa gangguan itu apa? Imam Ghazali menyebutkan fata'ammala fahidha arba'atun
Ternyata ada 4 gangguan menurut Imam Ghazali. Seseorang yang beribadah meskipun sudah tobat, meskipun sudah dzauq, ada rasa beribadah dan dia mendapatkan kenikmatan nikmatul ibadah, maka ternyata ada gangguan. Gangguan itu menurut Imam Ghazali ada apa? Ada berapa? Faidahnya arba'ah, ada 4. Ad-dunya wal khalq wasyaitan wan nafs. Ternyata gangguannya itu adalah urusan dunia, urusan makhluk, ya, urusan setan dan urusan nafsu. Kira-kira benar nggak, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya? Orang beribadah itu ada unsur dan akan gangguan ini enggak? Misalkan dunia, ya Allah, saya ini harus ibadah, harus zikir, harus tawajuh. Padahal atasan saya memanggil. Nanti jangan-jangan urusan dunia pangkat saya hilang, ya Allah. Udah godaan lagi, ada tanjakan lagi, ada aqobah lagi. Al-awwalu yaitu adalah dunia. Jadi dunia menggoda lagi. Kalau saya ibadah terus, saya zikir terus, padahal saya harus melakukan negosiasi-negosiasi, ya, silaturahmi dalam rangka mencari rezeki, menggoda lagi. Dan yang kedua adalah makhluk sendiri. Ya, makhluk, ada orang senang, tidak senang dengan kita berzikir, beramal, taklim, majelis zikir, dikritik sedikit, mundur. Enggak. Sedikit-sedikit bleret. Itu bagian dari godaan makhluk. Tapi yang jelas adalah juga godaan setan. Memang setan itu selalu mengajak perbuatan yang jelek, amarah busuk. Dan yang ketiga, yang keempat adalah nafsu. Nafsu ini adalah yang goda kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tahu terhadap 4 godaan itu, maka kita harus perlu menolak. Fahtajala mahalata ila daf'in. Kita harus tolak, harus berani menolak 4 itu. Terlalu dunia kita mulai geser. Terlalu ta'alluq ilal makhluk, ya kita geser. Kepada Allah lah kita bergantung, kepada manusia. Setan harus kita perangi, dan nafsu harus kita kendalikan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tahu seperti itu, fala yata'atta lahu muraduhu minal ibadah, dan dia tidak lagi, maka tidak mungkin tercapainya baginya untuk tujuannya beribadah itu. Jadi kalau nggak mampu seperti itu, maka dengan demikian adalah dia nggak mungkin. Kalau nggak mampu menghalau, menyelesaikan gangguan 4 tadi, sulit. Misalkan begini, orang itu kadang-kala resah ketika ada masalah. Ketika ada masalah, kemudian datanglah minta amalan, ya, baca sekian, 4.444 salawat nariyah. Izin ya, memang ini cespleng itu kalau 4.444 sekali duduk di tempat yang sama berdoa ditujukan pada siapa, itu cespleng. Ya, ini banyak cerita dan banyak yang mengalami. Apalagi tempatnya di makom-makom aulia. Tapi setelah berhasil tujuannya, mandek, berhenti. Nah, ini tidak bagus. Tidak bagus. Nah, karena itu dalam sebuah amal, dalam sebuah prinsip beribadah itu, ya, ahabul amal ilallah, ya, adwamuha wa inqal. Jadi yang penting seseorang itu, yang amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang mudawamah, yang rutin, wa inqal, walaupun itu sedikit. Lah manusia itu maunya instan.
baca cus, selesai. 2 tahun lagi tidak pernah, 2 tahun tidak berpikir lagi, ada masalah lagi, tembak dong. Padahal setannya itu melawan terus, tapi kita nggak ada tameng. Nah, ini contohnya adalah kalau seseorang itu tanjakan taubat sudah ada, tetapi gangguannya tidak bisa dihalau. Nah, dengan demikian rintangan berikutnya. Nah, ini kan udah ditanjakan terus itu. Ini induran. Ya, to mountain. Jadi induran harus punya daya tahan sampai pada puncak mountain, gunung. Ya. Nah, setelah itu ada namanya fastaqbaltahu hahuna. Kalau itu semua cara untuk bisa menyelesaikan 4 gangguan itu disebut dengan akobatul ngawaik. Ya, tanjakan berbagai perintah. Orang naik gunung itu kan jalannya nggak benar, ya, terjal, kanan kirinya ada jurang. Nah, apa perintahnya ke sana harus tahu. Ternyata Imam Ghazali menemukan dalam rangka itu semua, dalam rangka menempuh itu, cara untuk menghilangkan perintah itu apa? Fayattaju ila qad'iha bi arba'atin umurin juga. Adalah ada 4 perintah yang harus disingkirkan. Apa? At-tajurdu 'anid dunya. Yang pertama adalah at-tajarrudu 'anid dunya, yaitu melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan kesibukan dunia. Dunia diatur. Jangan tunduk pada dunia. Dunia ini mangzilatun, yang hanya tempat kita untuk singgah. Rorohnya, ya, tempat tinggal kita nanti akhirat. Nah, anehnya orang terlena ini loh. Jadi dunianya ini yang persiapkan dengan matang, makosidnya akhiratnya nggak dijalankan. Ya, itu yang pertama ya. Jadi sedikit-sedikit digeser urusan dunia kepada urusan akhirat. Ya. Nah, yang kedua, at-tafarratu 'anil khalqi. Jadi menyendiri dan menjaga dari makhluk. Pengertiannya bukan berarti kita tidak ta'aruf ya, tidak berhubungan, tetapi jangan bergantung pada makhluk. Jangan terlalu takut dengan siapapun. Kita tuh takut banget ya sama manusia. Nah, bagi manusia itu yang menjadi sesuatu yang ada hubungan kerja. Ini sebetulnya tidak boleh. Ini sebetulnya dia itu mensekutukan Allah dengan cara halus. Yang dia takuti adalah atasannya, bukan Allah. Yang dia takuti adalah sesama makhluk, bukan sang khalik. Nah, caranya seperti ini baru kita itu jadi manusia merdeka, nggak takut. Nah, gitu loh. Nah, yang ketiga adalah yang pasti adalah wal muharabatu ma'as syaitan, dan memerangi syaitan. Karena syaitan itu jelas musuh, atau mubin, ya harus kita perangi. Nah, yang keempat wal qahru lin nafsi, yaitu mempunyai kekuatan memaksa hawa nafsu. Nafsu itu harus ikut hati. Jangan hati ikut nafsu. Kalau sudah bertentu akalnya itu akan ikut. Padahal di dalam sebuah taksonomi menurut Imam Ghazali, ya, al-qalbu itu al-malik, ya. Sedangkan akal itu adalah al-wazir. Jadi perdana menteri itu ikut raja presidennya atau ikut nafsunya. Kadang-kadang kalah dengan nafsu. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh askar panca indera kita itu ikut akal yang disetir oleh nafsu. Ini ya, Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali meneruskan, qala al-mu'allif fi hadzal kitab
fa amman nafsu fa asadduha id la yumkinuhu tajarrudu anha. Dari 4 tadi ternyata nafsu ya adalah gangguan yang asadduha, yang paling kuat. Mengapa? Sebab tidak bisa menafsu itu lepas dari kita. Id la yumkinuhu tajarrudu anha. Karena nafsu menyatu dengan kita. Dia nggak bisa lepas, hanya dikendalikan. Kalau setan jelas musuh, tapi kadang-kadang kalau musuh dalam selimut itu kan ya, temen itu kadang-kadang musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring itu banyak, maaf, apalagi di dunia politik. Izinkan saya maaf dulu. Kelihatannya kawan, ternyata lawan. Kelihatannya merangkul, tapi memukul. Kelihatannya dia itu adalah menolong tapi mendung kadang-kadang. Nah, inilah karena apa? Nafsu itu ada di kita. Kita tidak mampu menghilangkan karena dia nempel, karena itu harus kita kendalikan. Seseorang hamba bisa memaksa nafsu dan menunjukkan dengan segala saja, sama seperti tidak seperti setan. Ya, sebab nafsu itu adalah idhiyal matiyatu wal aula. Karena nafsu di dalam diri kita itu kendaraan dan alat. Hati-hati loh ya. Nafsu itu juga bisa mendorong orang ibadah. Nafsu. Tapi ujung orang yang beribadah karena nafsu, dia ujungnya adalah takabur. Dan dia adalah ujub. Ini di kitab Maqasid Riayah yang hari Selasa kita bahas. Kita nggak usah dalam-dalam di sini. Jadi dengan demikian juga tidak ada hal yang diinginkan dalam menuruti nafsu atas segala yang dituju oleh seseorang hamba, yaitu berbagai ibadah dan fokus pada dirinya. Jadi kalau kita mampu mengendalikan nafsu, kita akan bisa fokus pada nafsu kita. Sebab nafsu diwataki sebagai lawan kebaikan. Sama seperti hal yang melenakan dan terus menurutinya. Maka nafsu itu adalah lawan dari sebuah kebaikan. Amarah bisu. Nah, nafsu itu juga menyelinap di dalam ibadah. Maka dengan demikian fahtaja idza ila ayyat jamaha bi lijamit taqwa. Karena 4 tadi, 1 nafsu ada di dalam diri kita. Kalau setan jelas musuh kita, kita sudah mampu melepaskan diri dari urusan dunia dan kita mampu ta'alluq ilallah, bukan ta'alluq pada Allah, bukan ta'alluq kepada manusia. Nah, dengan demikian agar 4 ini bisa jalan dengan baik, maka Imam Ghazali mengatakan fahtaja idzan illa ayyal jamaha bil jamit taqwa, yaitu adalah ditamengin. Ya, ini anak tameng, ada bentengnya, ini mau nyerang, kita bentengin, dan bentenginya ini menurut Imam Ghazali adalah takwa. Begitu, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.